tradisi. Ini namanya istilah orang Jawa dinamakan adat. Nah, jadi mulai dari nenek moyang kita, jadi desa itu kebetulan secara adat itu kan istilahnya desa itu setiap tahun diadakan selamatan. Desa itu selamatan itu bilang orang itu rasulan atau bersih desa itu. Jadi setiap tahun. Bahkan saya kebetulan zaman dulu datang itu ada musibah kena penyakit bilang orang tukar udara, tukar itu jadi penyakit. Kalau saya mengatakan penyakit saya itu demam, dingin itu lah, penyakit saya demam. Nah, maka dengan itu karena penyakit itu bahaya, banyak yang tidak tahan, banyak yang mati. Maka dengan itu secara kebetulan kita harus mengadakan syukuran kalau kita terganggu oleh orang yang tunggu di daerah inilah. Kita kan orang baru. Nah, maka dengan itu saya mengadakan syukuran, lantas mengadakan musyawarah karena syukuran itu sudah merasa sehat, orang-orang sudah tidak kena penyakit lagi. Kita setiap tahun mengadakan syukuran, sekaligus saya mengadakan kesenian, yaitu seni wayang kulit. Desa Srikaton merupakan suatu daerah yang terletak di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Desa Srikaton mulai terbentuk berawal dari datangnya masyarakat yang melakukan transmigrasi di bawah kepemimpinan transmigrasi sektoral pada tahun 1973. Desa Srikaton ini waktu pertama transmigrasi di tahun 73 kurang lebih di bulan 1, maka Desa Srikaton ini kurang lebih juga 51 tahun sudah terbentuk sebagai Desa Srikaton. Mayoritas penduduk Desa Srikaton kurang lebih hampir 85% yaitu penduduk daerah Jawa. Karena mayoritas penduduknya berasal dari Jawa, maka adat istiadat itu adalah adat istiadat dari daerah Jawa yang diutamakan. Kemudian salah satu kesenian yang ada di Desa Srikaton yaitu berbentuk wayang kulit dan kuda kepang. Untuk luas wilayah Desa Srikaton kurang lebih 40 hektar persegi, yang daerah selatan itu berbatasan dengan Desa Bukit Nyaring, kemudian daerah utara berbatasan dengan Talangpau, daerah timur berbatasan dengan Pancamukti, kemudian daerah barat berbatasan dengan Desa Pasar Badati. Mayoritas penduduk Desa Srikaton ini sebagian adalah buruh. Dari sekian jumlah persentasenya mungkin kurang lebih sekitar 40% yaitu buruh bangunan. Kemudian sisanya itu pegawai negeri dan juga petani pekebun. Dalam usaha Desa Srikaton untuk industri keluarga atau UMKM ini dititik beratkan kepada usaha rumahan, yaitu berupa usaha seperti pembuatan keripik, ubi, kemudian opak dari ubi, kemudian juga salah satunya produk dari Desa Srikaton yaitu tempe kedelai ataupun tahu. Selain itu juga ada industri rumahan seperti UMKM, yaitu pembuatan meja, kursi, pos bunga dan lain-lainnya yang berbentuk dari bambu, dan bambu tersebut yaitu bambu hitam yang dipergunakan untuk produktivitas kegiatan UMKM. Masalah pemasaran UMKM Desa Srikaton kebanyakan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, karena apapun hasil kerajinan
masyarakat Desa Srikaton rata-rata terjual habis, hanya saja kadang-kadang dari suku cadang atau bahan bakunya yang agak sulit. Salah satunya bahan baku yang sulit kita dapatkan untuk Desa Srikaton yaitu yang berbentuk ubi untuk pembuatan keripik keripik. Kemudian untuk mendatangkan bahan baku itu, masyarakat Desa Srikaton terkadang mengambil bahan baku yaitu bahan ubinya kalau nggak dari Arga Makmur, dari Curup atau dari Kepayang atau dari kabupaten lainnya, sehingga aktivitas pembuatan UMKM di Desa Srikaton dapat berjalan. Dan harapan kami untuk UMKM ini, untuk pemerintah kabupaten atau provinsi agar dapat membina kekuatan UMKM Desa Srikaton dan terlebih lagi kalau bisa ada produk-produk unggulan yang dipasarkan oleh pemerintah daerah ataupun provinsi. Nama saya Bapak Panutrianto dari Desa Srikaton. Kebetulan saya di sini usaha rumahan saya yaitu keripik ubi. Kemudian keripik ubi ini kami olah untuk menjadikan sebagai kerja sampingan saya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga saya. Usaha keripik saya ini kami mulai ataupun kami rintis sudah lama, kurang lebihnya sekitar hampir 15 tahun lah mulai kami berkeluarga. Inilah yang menjadi usaha pokok saya. Kalau pas lagi banyak ubi, kemudian di samping itu juga kami bekerja lain, kemudian ya masih ada lagi misalnya ada ternak, sapi, cuman yang menjadi tumpuan usaha keripik ubi ini. Keripik ubi ini kita pasarkan seputaran Bengkulu sini, cuman tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang yang ngambil keripik ini untuk buat pangan ataupun oleh-oleh. Seperti contoh pada saat kadang bulan Ramadan menjelang Idul Fitri itu kita ngopernya malah ke dusun Bapak, yaitu sekitaran Katalang Bosen. Di sana adalah jalan lintas orang dari dusun itu banyak yang pulang ke arah Jambi, ada yang ke Jawa. Nah, kemudian di sana ada orang yang mengajarkan keripik kita ini, banyak yang pesan untuk buat tangan bawa ke oleh-oleh waktu lebaran ke dusun mereka, seperti di Jawa ada yang ke Padang. Jadi cukup luas jangkauan keripik dari Desa Srikaton ini karena ya sudah termasuk berkualitas lah dibandingkan daerah-daerah lain. Daerah lain banyak keripik yang membuat keripik, cuman alhamdulillah keripik dari Desa Srikaton ini banyak yang dicari karena dibandingkan keripik luar, kalau keripik luar itu masih tebal, sedangkan yang keripik dari Desa Srikaton bisa kita lihat kualitasnya dalam ukuran 1 kilo sama-sama 1 kilo. Mungkin kalau dikiloi dalam plastikan, kalau keripik dari luar setengah plastik, kalau kita bisa 1 plastik penuh.